Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Di sini saya sebagai pembuat dari satu akan menjelaskan makalah kami tentang Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu Islam Indonesia pada masa revolusi. Pada masa revolusi ini, Islam politik merupakan sejenak perjuangan menegakkan negara Islam. Pada masa ini semua kekuatan rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kembalinya Belanda. Namun demikian, umat Islam juga tidak melupakan penegakan kehidupan bernegara yang baik. Untuk itu, umat Islam membentuk partai politik yang guna mendukung sistem pemerintahan. Partai pertama yang berdiri yaitu adalah Partai Masyumi, dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 7 sampai 8 November 1945. Dalam muktamar tersebut disebutkan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam di Indonesia. Tujuan utama partai ini ialah terlaksananya ajaran dalam hukum Islam dalam kehidupan orang seorang masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi. Sila-sila Pancasila itu sendiri jika dikaitkan dengan ajaran syariat Islam akan ditemukan kesamaan dalam Al-Quran sebagai sumber utama. Umat Islam telah mengemukakan dengan jelas yang kaitannya dengan Pancasila. Dengan adanya demikian, baik peran Islam dalam kemerdekaan. Islam telah mendidik karakter bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Karena itu, jika kaum penjajah berani menghancurkan kebenaran, kejujuran, dan serta berani menodai kesucian, mereka akan membelanya dengan pantang menyerah. Islam juga mendidik karakter bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya hidup di balik makam, keyakinan dan adanya ancaman keburukan serta balasan atas kebaikan. Maka untuk membela kebenaran mereka bersedia berhijrah di jalan Allah. Perlu diketahui bahwa perjuangan membela kebenaran, menegakkan pri kemanusiaan dan pri keadilan termasuk menolong agama Allah. Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Keinginan untuk bersatu, persamaan nasib akan melahirkan rasa nasionalitas yang berdampak pada munculnya kepercayaan diri, rasa yang amat diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh suatu keadaan yang lebih baik. Dua faktor penyebab munculnya nasionalisme yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor pertama sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penjajah yang menimbulkan perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan atau peperangan. Sedangkan faktor kedua yang dianggap simbol kepercayaannya atas kemampuan diri sendiri. Selain kondisi bangsa Indonesia berada dalam dominasi politik, militer, dan ekonomi bangsa-bangsa asing, nasionalisme natsir muncul atas dorongan ajaran agama yang diyakini untuk mewajibkan kepada setiap muslim untuk mencintai tanah airnya. Karena itu, nasionalisme merupakan bagian dari Islam yang selalu mengajarkan agar mengenal kebudayaan dan bangsa-bangsa lain tanpa meninggalkan pribadinya sebagai muslim. Inilah yang dimaksud dengan nasionalisme Islami, yaitu orang-orang yang tetap komitmen pada pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama yang dalam arti luas bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antara sesama manusia, sikap manusia terhadap lingkungannya, alam, dan lain sebagainya. Sementara nasionalisme sekuler sebaliknya, yakni tanpa perhatian melihat ketidakpautannya dengan agama.